Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan Pak Kastoyo, Bung Abdi, Bu Selvi, Bu Indah, halo. Sore Pak, Sore. malam. Sore masih, kata Bapak sore masih. Kalau malam itu katanya kalau jam 9 lewat baru malam. Jadi jam 3 sampai dengan jam 9 itu sore. Kalau pagi jam 3 pagi sampai dengan jam 9 pagi itu pagi. Terus jam 9 siang sampai jam 3 siang itu siang, selamat siang. Katanya. Nanti malam itu jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Selamat malam. Jadi jam 2 masih selamat malam. Begitu jam 3, jam 4 pagi, udah jam selamat pagi. Karena apa ya? Ya begitu ceritanya.
Udah, mulai aja nih. Udah lebih 5 menit. Oke, Pak. Siap. Tumben Bu Esther belum ada. Ya, Ren. Bisa. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, selamat datang, selamat beribadah dalam kebaktian rumah tangga di GKP Kota Jemaat Cakung. Sebelumnya kita akan memulai kebaktian pada sore hari ini, tapi sebenarnya kita bersaat teduh sejenak untuk memulai ibadah. Baik, mari kita bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, dan kata-kata selanjutnya. Seperti biasa, speakernya tolong di-mute ya Bapak Ibu. Pak Kastoyo mungkin di-mute dulu. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih. Kau jadikan milik, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Mari secara berbalasan kita akan panggilan beribadah. Kebaktian pada malam ini berlangsung dalam pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dengan bumi serta isinya, dan yang senantiasa memelihara serta memberkati hidup kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Amin. Amin. Sebelum mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Eri, bersama kita akan menyanyikan pujian Sentuh Hatiku, Bapa ku mencintai, dan kata-kata selanjutnya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik, oleh karena kasih.
Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Silakan Pak Pendeta. Baik, kita bersama, kita berdoa. Bapa dalam sorga, temani kami ketika kami membaca dan merenungi firman-Mu. Dan kuasa Roh Kudus yang meliputi kami, yang akan membuat kami untuk memahami dan bahkan juga menyatakan firman itu dalam hidup kami. Biar setiap firman menjadi tuntunan dan penyerta kami di jalan-jalan hidup kami. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, biar ia juga diperkenan untuk melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari Injil Lukas, pasal 12. Injil Lukas pasal 12 ayat 47 dan 48. Lukas pasal 12 ayat 47 dan 48 merupakan bagian dari satu perikop Alkitab ya mengenai kewaspadaan. Gini katanya. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di Seroja itu dulu, ya sekarang dia udah enggak lagi. Ada jemaat yang menjadi pengerah tenaga kerja ke Arab, ke Kuwait, dan ke Dubai. Dan perusahaan, namanya perusahaan pengerah tenaga kerja. Mereka sebagai pembantu, ya asisten rumah tangga untuk bekerja di sana. Mereka tinggal di sebuah rumah yang menjadi asrama. Mereka dilatih di situ bagaimana menggunakan kompor gas, memasang gas. Mereka diajari untuk menggunakan mesin cuci, diajari sedikit-sedikit bahasa Arab, lalu banyak sekali. Dan juga lalu kemudian diajari mengenai tradisi ya atau kebiasaan kultur. Nah, ternyata kalau di Arab itu, saudara, Arab itu menganut kultur Timur Tengah. Dan Arab sampai sekarang itu masih maaf agak primitif. Jadi kalau seorang pembantu atau seorang hamba melakukan kesalahan, maka masih dipukul. Gitu. Nah, itu sama seperti di Arab sekarang. Hukuman cambuk itu masih ada loh, Pak, Bu. Jadi ini tahun 2021, jadi hukuman cambuk itu hukuman yang sangat primitif, itu masih diberlakukan. Ya, sama seperti di kita pun juga, lalu kemudian di Aceh
Ya, saudara-saudara kita yang di Aceh yang memakai hukum syariat, lalu kemudian kalau ada salah-salah tertentu itu dicambuk. Gitu. Nah, karena itu, saudara, apa yang kita baca dalam bagian Alkitab yang kita baca saat ini menampakkan betapa bahwa mereka itu adalah memukul hamba itu menjadi bagian dari sebuah kebiasaan. Ya, kebiasaan lama. Kalau mungkin di zaman Israel zaman dulu, Israel pada waktu itu ya mungkin orang bisa memaklumi ya namanya juga ya sudahlah di zaman primitif kok. Gitu kan di zaman Yesus kok gitu ya, di zaman tahun jebot belum ada komputer, belum ada mobil, boro-boro. Itu masih primitif banget. Tapi saudara, apa yang dalam dalam ayat yang ke-47 gitu kan dikatakan tentang hamba yang tahu dan hamba yang tidak tahu. Ya. Ayat 47 itu mengatakan begini. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, bandingkan dengan ayat 48, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya, gitu ya. Ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Nah, barang siapa tidak tahu akan kehendak. Nah, saudara, itu sama pemahamannya seperti kita. Ada orang melakukan kesalahan karena memang dia tidak tahu. Ya, ada orang melakukan kesalahan, dia tidak tahu, dia tidak mengerti, dia tidak paham, karena itu dia salah. Itu. Orang-orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu itu biasanya lebih mudah dimaklumi. Ya sudah, orangnya juga nggak tahu kok. Ya, kalau leadership training dalam pelatihan kepemimpinan, saudara, kalau ada anak buah atau staf melakukan kesalahan, lalu kita tanya stafnya, kamu tahu nggak apa yang harus kamu lakukan? Nggak tahu. Itu. Nah, kalau itu yang dilakukan nggak tahu, itu berarti pemimpinnya yang salah, Pak. Ya, itu berarti bahwa yang salah itu adalah orang yang memimpin dia. Kenapa nggak dikasih tahu? Ya, kenapa? Lalu pemimpinnya akan mengatakan, siapa bilang lu nggak tahu? Sudah saya ajarin. Ini loh, ya waktu pelatihan awal kamu kerja sudah diajarin, kamu sudah dilatih, kamu sudah diberikan kemampuan. Kemampuan kamu sudah di-upgrade, tapi kamu masih tetap melakukan kesalahan. Itu masalah pisan. Ya, jadi ada orang yang kemudian melakukan kesalahan. Bisa dimaklumi ya udah karena memang tidak tahu. Tapi ada orang yang kemudian melakukan kesalahan, sebenarnya dia tahu, tapi dia salah melakukan. Contoh misalnya Bapak, saya baru melihat video beberapa waktu yang lalu tentang Wali Kota Solo, Gibran Rakabumi Raka. Dia memecat seorang lurah. Kenapa dia memecat seorang lurah? Karena lurah ini mengizinkan linmas untuk memungut dari masyarakat pedagang di pasar. Ya, masing-masing pedagang ada yang 50, ada yang 100.000. Untuk apa? Untuk THR katanya. Maka terkumpullah 11 juta. Apa yang dikatakan oleh Bapak Wali Kota ini? Itu tidak benar. Enggak boleh. Ya, termasuk juga pungutan-pungutan yang ada di Kelurahan Sidorame di Medan. Ya, itu lurahnya juga dipecat sama wali kotanya di Wali Kota Medan. Kenapa? Kamu tahu itu tidak boleh, tapi kamu lakukan. Karena itu dalam bagian Alkitab kita, ya hamba yang tahu kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan dan tidak melakukan apa yang dikehendaki, ia akan menerima banyak pukulan. Ia akan menerima banyak hukuman. Dia akan dihukum, tetapi orang yang tidak tahu, ya akan menerima sedikit. Ada juga hukumannya. Tetapi saudara, prinsip ini, hukum dan dihukum ini adalah apa yang Tuhan Yesus gambarkan itu mengingatkan kita bahwa setiap hidup, perilaku hidup, dan setiap realitas hidup kita ada resiko.
Dan ada konsekuensi. Kalau kita tidak tahu dan tidak melakukannya, oke, ada hukuman. Tapi kita tahu dan tidak melakukannya, ada hukuman yang lebih besar. Nah, apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau katakan tentang konsekuensi hidup itu? Nah, konsekuensi hidup itu, saudara, ayat 48 yang menjadi bagian selanjutnya, begini. Karena setiap orang yang kepadanya banyak diberi, nah, diberi kepercayaan nih, saudara. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercaya, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara, ini si hukum tabur tuai. Nah, itu ya, ini adalah hukum yang dimana setiap orang yang menerima banyak, ya, orang yang diberi banyak diberi, maka akan banyak dituntut sebenarnya. Tetapi saudara, ini adalah sebuah prinsip di mana orang untuk kemudian memperoleh sesuatu untuk diberi, gitu, maka dia harus melakukan sesuatu. Saudara, firman Tuhan yang mengatakan begini, barang siapa yang mau menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan, dan barang siapa yang mau menjadi terkemuka, hendaklah dia menjadi seorang hamba. Artinya saudara, take and give ini menjadi satu prinsip tabur tuai. Kalau kita mau mendapat sesuatu yang lebih banyak, kita diberi sesuatu, maka saudara, kita tidak bisa menuntut. Kita nggak bisa minta orang untuk memberi saya. Tetapi sebaliknya, orang harus memberi banyak dulu. Orang harus memberi yang terbaik dulu. Orang harus memberi yang terhebat. Lalu kemudian dia akan memperoleh yang terbaik. Saudara, anak-anak ini di rumah suka sekali ngedengar berita tentang bola. Ya kan? Tadi pagi sambil sarapan, kita sarapan, si Adi muter berita tentang bola. Siapa namanya? Ada pemain bola, lalu kemudian dibayar 40 juta dolar. Itu setara dengan katanya 1,8 triliun. Gitu. 1,8 triliun per tahun bagi 12. Ya, kalau di miliar itu, waduh, itu 1.800 bagi 12, itu sekitar 100 miliaran. 100 miliar, saudara mau beli apa? Wow, banyak sekali duitnya di Indonesia, kan? Tapi yang saya katakan kepada anak-anak, orang yang dibayar sedemikian tinggi, kenapa tidak anak Persib aja yang main? Itu si Odell Obol. Gue juga nggak kenal siapa si Odell Obol. Ya kenapa nggak orang ada pemain Arema Malang aja gitu yang dibayar segitu? Oh ya, dia belum membuktikan, dia belum bisa memberi. Dia belum bisa membuktikan kompetensinya, dia belum mampu memberikan sesuatu yang terbaik. Dia belum mampu kemudian menjadi pemain bola kelas dunia. Dia belum mampu untuk sungguh-sungguh menunjukkan kehebatannya, jadi bayarnya segitu. Ya, tidak seperti si Balotelli. Oh, Balotelli namanya. Gitu. Karena itulah saudara, maka tapi orang yang banyak diberi, wah, Balotelli dibayarnya segitu sekarang. Bukan main. Sama seperti siapa? Cristiano Ronaldo, CR7. Ketika CR7 ini pun juga dibayar sangat mahal, mungkin dia pemain bola yang paling mahal. Maka di dalam setiap pertandingan, Cristiano Ronaldo ini dituntut untuk membuat gol. Ya, dia dituntut. Orang banyak diberi, ya banyak dituntut dong. Ya kan?
orang juga di sebuah perusahaan misalnya, ada pengusaha pernah mengatakan kepada saya, ya kalau dia sebagai direktur, saya bayar 500 juta, 500 juta per bulan, enggak masalah. Asal dia bisa memberi saya 2 miliar per bulan. Itu kan. Jadi apa bagi si ini? Enggak apa-apa, silakan. Lu mau 500 juta boleh, tapi lu kasih misalkan 1 miliar atau 2 miliar ke sebulan buat saya. Saudara, itu yang kemudian memang setiap orang kan seringkali enak, enak banget ya. Kita kalau diberi banyak, enak banget ya. Kalau kita mendapat banyak, enak banget ya kalau kita ngelihat orang-orang yang sukses. Wah, kita enak banget ya orang kemudian dengan hidup mewah dan semuanya dengan fasilitas yang baik dan yang terbaik, semuanya tersedia dan disediakan, semuanya ada, memang bukan main. Tapi Bapak Ibu, perjuangan dia untuk mencapai itu sama seperti Yesus kemarin naik ke sorga. Yesus sukses nih, naik ke sorga, dia terangkat ke sorga. Wah, kita bukan hanya selebrasi kemenangannya aja, tapi ada proses yang harus dilewati, yaitu proses yang tidak gampang dan proses yang sangat sulit. Karena itu saudara, apa yang bisa kita beri? Ya, saya selalu mengatakan dan mengajari kepada banyak orang, itu ya apa yang kita dapat itu kan akibat. Akibat dari apa? Apa yang kita beri. Ya, jadi kalau kita menabur banyak, ya akan kita menuai banyak juga. Kalau kita menabur benih yang berkualitas, ya kita pun juga akan menuai itu kan buah-buah atau hasil pertanian yang berkualitas. Semakin baik kualitas kita, akan semakin baik juga hasil yang bisa kita dapat. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, kalau kita diberi banyak, bukan hanya sekedar keinginan hati untuk kita mendapat dan diberi banyak. Tapi ketika kita diberi, kita pun juga pemberian itu adalah untuk kita bisa memberi banyak orang. Jadi, jadilah hidup kita ini menjadi saluran berkat. Menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Menjadi saluran berkat bagi kehidupan orang. Menjadi saluran berkat untuk kemuliaan orang. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kita diberi, kita pun juga diberi untuk bisa memberi kepada banyak orang. Terpujilah Tuhan. Amin. Silakan Bu Indah. Baik Bapak Ibu, setelah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Erik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan berdasarkan dari Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Diberikan kesempatan pada jemaat untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur penyertaan Tuhan dan segala upaya mendukung segala penata layanan di GKP Efata Jemaat Cakung yang walaupun dilakukan secara kebaktian virtual, Bapak Ibu dapat mengumpulkannya atau menyerahkannya di amplop yang diserahkan pada kebaktian minggu atau ditransfer dengan nomor rekening yang tertera di atas. Sambil merespon persembahan yang kita lakukan, kita akan bersama menyanyikan nyanyian Kidung Baru NKB 199 bait yang pertama, Sudah yang terbaik ku berikan.
Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bapak Pendeta memohon doa persembahan dan disertai dengan syafaat. Mungkin Ya. jemaat saat ini yang ada yang ingin didoakan, khusus didoakan untuk dalam rangkaian doa syafaat. Semua sehat ya. Pak, mau Baik, doa apa buat Wensean yang lagi demam Win. tiba-tiba? Oke. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pimpin kami Tuhan dengan apa yang kami tahu, agar kami boleh melakukan segala yang terbaik. Dan dengan apa yang kami tahu, kami boleh melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami percaya dari apa yang kami beri, kami pun juga akan mendapat. Dan ketika kami mendapat, maka apa yang kami dapat juga adalah untuk kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan melalui sebuah karya pelayanan kami di mana kami ada. Kiranya Tuhan meneguhkan kehidupan kami, agar dengan sukacita di dalam segala hal, sukacita di dalam segala syukur kami, atas segala kebaikan yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah juga setiap kami, keluarga lepas keluarga di saat ini. Tuhan juga yang menyelidik dan Tuhan juga yang tahu dan mengerti benar akan setiap kerinduan-kerinduan hati kami. Dan Tuhan juga yang memahami benar akan setiap pergumulan yang kami hadapi. Karena itu Bapa, tuntun kami, sertai kami di perjalanan kehidupan ini. Berikan kami kesabaran dan ketekunan, dan juga ketawakalan dan hati yang sungguh untuk kami boleh menapaki hidup bersama dan di dalam Tuhan. Tuhan, sertai juga pada saat ini saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami berdoa bagi Ibu Aminah Baiin, bagi keluarga Bapak Rajio, baik Pak Rajio Tuhan jagai, dan juga Ibu Rajio Tuhan pulihkan, dan juga Eka Tuhan juga sertai dan berkati mereka agar ia boleh Tuhan pulihkan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan yang menjadi sumber hidup dan kekuatan kami juga menyertai anak kami Winsien di dalam segala sesuatu. Tuhan juga berkati saudara-saudara kami yang lain yang sedang menderita sakit dan pemulihan. Tuhan juga yang memberkati agar segala yang terbaik juga kami boleh rasakan. Dan bahkan di tengah-tengah wabah sakit dan penyakit corona ini. Dan di mana corona ini pun juga muncul varian-varian baru yang jauh lebih parah dan juga mengancam hidup manusia. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjagai, dan Tuhan juga yang melindungi kami semua, agar kami boleh terus berkarya, kami boleh terus melayani, kami boleh terus memuji-muji Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, ke dalam tangan-Mu kami berserah, dan biarlah di dalam segala sesuatu, hanya Tuhan Yesus juga yang menjadi sumber pengharapan. Kalaupun juga saat ini kami boleh memberikan persembahan, maka persembahan ini semata adalah tanda syukur dan sukacita kami yang sungguh bisa kami pakai untuk mendukung pelayanan gereja Tuhan di GKP Cakung. Tuhan, persembahan hidup kami ini kiranya berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami naikkan doa yang tidak sempurna ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini
Kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 185, bait yang pertama, Tuhan mengutus kita, dan nanti akan diakhiri oleh berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Erik. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Baik Bapa, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Allah Bapa, Anak, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kebaktian selesai, terima kasih keikutsertaannya. Tuhan Yesus memberkati. Dipoto dulu biasanya. Kita buka semua kameranya. Halo Mbak Evi, Ibu Mardiana, Ibu Halo. Mardi. Ngobrol dulu. Silakan Bapak, Ibu. Ya, hidangannya apa adanya ya Bu. Yang punya biasanya Mbak Mira punya ini nih. Punya kita ketemu lagi besok di kebakti kategorial ya. Jam yang biasa nanti akan dibantu sama Mbak Sum sebagai liturgos. Oke. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat istirahat. Besok bisa